Hai kamu orang, video ini saya mau memberitakan kamu Injil. Sebab kamu selama dengan saya kasihan dengan kamu punya jiwa kalau nanti kiamat tidak diselamatkan. Jadi ini saya berkongsi Injil. Saya mau beritakan Injil kepada kamu bahwa Injil keselamatan, bahwa hanya di dalam Yesus Tuhan kamu akan selamat saat hari kiamat. Tidak ada jalan lain selain Tuhan Yesus. Oke, saya akan paparkan sedikit firman-firman Tuhan yang saya sudah ambil dan sudah petik. Yohanes 3 ayat 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kamu perlulah dibaptis secara selam dalam nama Yesus Kristus, baru kamu akan dapat tiket masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab tadi dia bilang di atas tuh dia cakap, siapa yang tidak lahir kembali dari air dan tidak dibangkitkan kembali melalui roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi tunggu apa lagi? Beri dirimu dibaptis dan engkau akan menerima karunia Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kita harus dibaptis secara selam dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus sesuai firman Tuhan. Dan kita harus bangkit dan kita akan menerima karunia Roh Kudus. Injil ini bermaksud tiga barang. Yesus mati, Yesus dikuburkan, Yesus bangkit. Jadi kita perlu dibaptis, diselam dalam air dalam nama Yesus, dan kita akan bangkit, kita akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi tunggu apa lagi? Tuhan sedang menanti jiwamu untuk diselamatkan. Firman Tuhan berkata, satu jiwa bertobat, seisi surga bertepik sorai. Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke, jangan kita keliru dengan firman ini. Karena firman ini berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Anak, Bapa, dan Roh Kudus. Jangan kita keliru. Oke, jangan kita keliru. Ada firman Tuhan yang berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jadi Allah dan Bapa itu satu. Apa beza Allah dengan anak? Apa beza Roh Kudus dengan anak? Kan Roh Kudus itu pribadi Tuhan Yesus sendiri, dan Allah itu adalah Tuhan Yesus juga sendiri. Jadi mereka tidak berpencar, hanya satu saja, yaitu Yesus Kristus. Jangan kita bingung dengan firman ini. Memang firman ini menyuruh kita seperti itu, baptis dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi kita jangan ikut itu. Kita menggunakan nama Yesus. Sebab tiga nama tadi, Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah satu, yaitu Yesus. Kita tidak boleh mengikuti apa yang dikatakan itu. Bukan kita menentang firman Tuhan, tetapi kalau ini adalah Injil yang benar, saya beritakan kamu Injil yang benar. Yesus itu satu. Yesus itu bukan tiga. Orang lain menyebut dia Tritunggal, Allah tiga. Tapi di sini saya mau tegaskan, Tuhan itu hanya satu, Kristus Yesus, Yesus Kristus Tuhan namanya. Tidak ada selain daripada itu. Jadi jangan sampai kamu keliru. Itu hanya ada dalam firman Tuhan juga yang berkata hanya ada satu Injil, tetapi iblislah yang memutar balikkan Injil itu sehingga menjadi banyak. Jadi kita tidak boleh terus percaya kepada firman itu, karena itu hanya satu sejak dalam Alkitab yang dia bilang baptis dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau kamu keliling dalam Alkitab, hanya itu sejak satu ayat. Sedangkan kalau Tuhan bilang baptis dalam nama Yesus Kristus, itu banyak. Petrus sendiri dibaptis dalam nama Yesus. Tuhan Yesus pun dibaptis. Yohanes pun dibaptis. Dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Tidak ada Putra, Bapa, dan Roh Kudus. Jadi kita jangan keliru. Kita harus dibaptis secara selam. Jangan dipercik atau seperti apa, jangan. Kita diselam dalam air, kita keluar daripada air, dan kita berseru kepada nama Yesus. Hanya nama Yesus yang dapat menyucikan dosa kita saat kita berseru kepada Dia. Ingat, secara selam dan dalam nama Tuhan Yesus. Jika dia bilang saya baptis kamu dalam Putra Kudus, jangan, itu salah.
Silap hari bulan nama kamu tidak akan terdaftar di dalam buku kehidupan yang ada di kerajaan surga. Kasih tahu, saya mau dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka saya akan menerima karunia Roh Kudus yang Tuhan janjikan. Sebab firman Tuhan berkata, Roh Kudus dijanjikan kepada semua bangsa, semua makhluk. Jadi, kalau kamu baptis dalam nama Putra Kudus, Roh Kudus tidak akan menggenapi kamu. Wahyu 14 ayat 6, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Jadi kalau kita tidak mengenal Yesus, kita tidak dibaptis dalam nama Yesus secara selam, maka kita tidak dapat malaikat tidak dapat beritakan kita kepada kita itu Injil yang dijanjikan seperti bacaan. Jadi kita harus percaya kepada Yesus dan kita mau dibaptis dan kita akan menerima karunia Roh Kudus. Percaya itu. Perlu kamu tahu kenapa saya berkongsi Injil ini. Karena ini. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itulah sebab kamu ini manusia, makhluk yang bernapas hidup. Sebab itulah saya beritakan Injil kepada kamu, supaya jiwa kamu diselamatkan dan kamu bisa bersama saya di surga bersama Tuhan Yesus. Tapi kalau kamu tidak mendengar Injil ini dan tidak merespon, memberi diri kamu dibaptis, maka sayanglah pada saat hari pengangkatan kamu tidak akan diangkat secara bulat-bulat oleh Tuhan Yesus dan para malaikatnya. Markus 1 ayat 15. Katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi kita perlu bertobat dan kita perlu percaya kepada Injil. Sebab kerajaan Tuhan sudah dekat, dia sudah berada di ambang pintu. Jangan sampai Tuhan sudah datang ke dunia ini, kita belum dibaptis, sangat sayang. Tidak ada lagi pertobatan yang diterima Tuhan pada masa itu. Dan inilah alasan kedua, Markus 13 ayat 10. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Karena kamu lain bangsa dengan saya, kamu pun ada bangsa sendiri, makanya saya beritakan kamu tentang Injil. Sebab Tuhan bilang di sini, kita harus beritakan Injil dulu kepada semua bangsa. Tadi pun kita sudah baca, kita harus beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi, itulah saya beritakan kami Injil, sebab ini adalah perintah Tuhan juga sendiri. Oke, kalau kamu sudah bersedia mau memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus, bersedia untuk dipulihkan, menerima karunia Roh Kudus, boleh berjumpa dengan saya di nomor telepon yang sudah sediakan di bawah. Oke guys, itu saja Injil yang saya dapat beritakan kepada kamu. Tapi kalau kamu mau lebih lengkap, lebih jelas, boleh hubungi saya di nomor yang sudah saya letak tadi ya. Ingat, kita perlu diselamatkan dan kita perlu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus secara salam dalam air. Tidak ada jalan selain itu. Kita akan terima karunia Roh Kudus dan nanti saya akan jelaskan apa itu karunia Roh Kudus. Oke, ini adalah lambang gereja saya. Lokasi gereja saya di pusat Bandaraya Keningau, berhadapan dengan Sento Hotel, Jalan Miwo Pusat, Jalan Apollo Pusat, Bulatan Bandar Keningau, depan berhadapan dengan Sento Hotel Keningau di Bandar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di gereja dan Tuhan memberkati. Shalom, shalom.